Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Pratama dengan NPM 2215011102. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tata ejaan dalam penulisan dalam analisa penggunaan dana desa (DD) dalam pembangunan infrastruktur desa. Studi kasus di Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Nah, jadi sini dalam penulisan bahasa Indonesia tentu ejaan sangatlah penting untuk diperhatikan. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Ejaan juga sebagai kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai oleh pemakai bahasa supaya keberaturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Nah, jadi pada skripsi tersebut, tata ejaan dalam penulisan ada banyak sekali yang masih perlu diperbaiki, seperti di sini nomor 1 pada kalimat semoga Allah Subhanahu wa taala membalas budi baik semua pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan. Nah, di sini perbaikannya adalah pada kata memberi harusnya di situ ada tambahan iya karena masih kurang. Kemudian untuk nomor 2, dana desa (DD) di Lembuak didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan pembangunan daerah secara konkret. Nah, untuk perbaikannya di sini ada pada kata didasarkan, kemudian pada kata semakin dan juga membutuhkan. Untuk yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah di Desa Lembuak telah menggunakan atau memanfaatkan DD untuk pelaksanaan pembangunan dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya ada sedikit typo pada kata pelaksanaan dan sudah dibenarkan. Nah, untuk yang lainnya sama seperti itu mengenai tata ejaan dalam penulisan, jadi ada kalimat dan juga bentuk perbaikannya. Oke, jadi sekian presentasi dari saya, dapat dilanjutkan dengan presentasi ketidakefektifan kalimat. Oh iya, apakah ada pertanyaan? Udah cukup. Oke, berarti bisa lanjut ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Zafina Naura Salsabila, NPM 2215011094. Saya akan menjelaskan tentang ketidakadilan. Yang pertama, kesalahannya kedua orang tua saya yang tidak habis-habisnya mendukung, memberi semangat, dan mendoakan saya sampai terselesaikannya. Orang tua saya yang selalu mendukung, memberi semangat, dan mendoakan saya sehingga terselesaikannya skripsi ini. Yang kedua, dan tidak lupa, terima kasih Ibu, Bapak dosen, pembimbing, dan teman-teman saya. Perbaikannya, terima kasih untuk Ibu dan Bapak dosen, pembimbing, dan serta teman-teman saya. Yang ketiga, penyelenggaraan pemerintah desa dijelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem sistem penyelenggaraan pemerintah agar desa mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip good governance dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi. Kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Perbaikannya adalah gagasan otonomi desa memiliki prinsip good governance berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi, nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Di sini good governance-nya harus miring karena merupakan bahasa asing. Mengapa selama ini banyak kebijakan, program, dan pelayanan publik kurang responsif?
kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga kurang dapat dukungan secara luas. Perbaikannya beberapa menjelaskan kebijakan program dan pelayanan masyarakat tidak peka terhadap harapan masyarakat sehingga kurang dapat dukungan. Dari penjelasan tentang kegunaan dana desa tersebut, maka pemerintah mengalokasikan dana desa agar rencana pembangunan dan pertumbuhan masyarakat semakin pesat. Perbaikannya berdasarkan penjelasan kegunaan dana desa, pemerintah dapat mencatut dana agar perencanaan pembangunan desa dan masyarakat jadi lebih baik. Yang ketujuh, kesalahannya secara historis desa telah eksis di Indonesia sebagai kesatuan masyarakat community yang memiliki sistem pemerintahan lokal berdasarkan peranata lokal yang unik dan beragam. Perbaikannya secara historis, desa di Indonesia telah lama ada sebagai kesatuan masyarakat hukum dan sebagai masyarakat otonom dengan sistem pemerintahan daerah berdasarkan kelembagaan lokal yang unik dan beragam. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan anggota kelompok yang lain. Perkenalkan, nama saya Darun Simbolon dengan NPM 2215 011 095. Di sini saya akan melanjutkan perbaikan dari studi tersebut, yaitu penggunaan diksi. Yang pertama yaitu karya-karya yang tercantum dalam daftar pustaka penelitian ini semata-mata digunakan sebagai acuan atau referensi. Makna dari semata-mata itu adalah hanya melulu cuma belaka. Yang kedua yaitu puji syukur bla bla bla. Makna dari melimpahkan itu adalah menganugerahkan. Yang ketiga dapat meningkat dan mampu bersaing dengan desa yang lain melalui perencanaan partisipatif dan berkelanjutan berbasis masyarakat. Maknanya itu menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan, dan jasa. Yang keempat yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sebagainya. Nah, makna dari kualitatif itu adalah sebuah tindakan berdasarkan mutu. Selanjutnya yaitu gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip good governance dengan berpedoman pada bla bla bla. Arti dari berpijak itu adalah berpedoman. Yang keenam itu adalah paternalistik yang memberikan keistimewaan bagi hubungan dekat dengan birokrat tersebut. Arti dari paternalistik itu adalah sistem kepemimpinan yang berdasarkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Selanjutnya itu meratakan berbagai struktur dan pelayanan publik yang ada di desa. Makna dari infrastruktur adalah prasarana. Yang selanjutnya implementasikan sikap berbangsa dan bernegara dengan mendekatkan pada subjek pembangunan di pedesaan. Makna dari mengimplementasikan penerapan. Sekian dari saya, terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Namasito, NPM 2215 011 103. Ini akan menjelaskan kesalahan yang pertama, puji syukur kehadiran taufik, rahmat, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul bla bla. Perbaikannya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, rahmat, dan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul bla 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 bla. Kesalahan kedua, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada saya selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Mataram. Perbaikannya, Rektor
kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada saya selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Mataram titik. Yang ketiga, Dekan Visipol Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Dr. Haji Dr. H. Muhammad Ali, telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada saya dan menyelesaikan pendidikan sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram. Perbaikannya, Dekan Visipol Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M. SI, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada saya dan menyelesaikan pendidikan sarjana. Kesalahan yang keempat, otonomi desa berpijak pada prinsip good governance dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi. Nilai strip nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan. Di sini kesalahannya terdapat pada tanda koma di bagian akuntabilitas. Harusnya diberi tanda koma sebelum kata dan. Yang kelima, sebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi, tujuan ekonomi meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam. Perbaikannya, setelah kata meliputi diganti dengan tanda titik dua. Kesalahan yang keenam, dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang, undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, peradilan, dan kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Ini kesalahannya terdapat pada tanda baca koma, seharusnya sebelum kata dan di dekat kata transparan harusnya ada koma. Dan masih banyak lagi kesalahan telah dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan analisa skripsi bagian kata serapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Darmo 97. Di sini saya akan menjelaskan kata serapan terlebih dahulu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kata serapan yaitu kata yang diserap dari bahasa lain dengan didasarkan pada kaidah bahasa penerima. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa pengertian kata serapan bila mana kata tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah bahasa utamanya, yaitu bahasa Indonesia. Di sini saya akan kesalahan yang pertama yaitu penyelenggara pemerintah desa dijelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Di sini salahnya itu ada di kata sistem. Di sini masih yang dimana kata tersebut masih terdapat di dalam bahasa Inggris. Lalu yang kedua, dikan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Kata yang diambil dari kata serapan yaitu kata sosial. Kata sosial dia itu menggunakan huruf. Yang ketiga tuturan tingkat.
meningkatkan quality pada dua itu. Tapi kalau mau dijadikan ke bahasa Indonesia, C-nya itu diganti menjadi huruf K. Lalu selanjutnya kesalahan keempat, yaitu ada beberapa hal yang menjelaskan mengapa selama ini banyak kebijakan, program, dan pelayanan publik kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga kurang dapat dukungan secara luas. Kalimat tersebut yaitu ada di kata responsif, yang dimana dia masih menggunakan dalam bahasa Inggris. Lalu selanjutnya di nomor 5, yaitu ada meratakan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di desa. Seperti yang tadi sudah huruf K. Lalu di nomor 6, kesalahan nomor 6, peran komite meliputi perencanaan, implementasi, monitoring, serta evakuasi program kerja sekolah. Dalam kalimat tersebut, kata serapannya ada di kata monitoring. Monitoring seharusnya diganti menjadi memonitor, atau jika tetap menggunakan bahasa asing, kata desa itu sendiri adalah unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan terletak relatif jauh dari kota. Dari kalimat tersebut, kata serapannya terdapat di kata relatif. Seharusnya kata relatif tersebut diubah menjadi RELATIF, yang dimana sudah terdapat di KBBI. Lalu selanjutnya, di tempat bermukim penduduk dengan perkembangan baik secara ekonomi maupun sosial jauh tertinggal bila dibandingkan dengan kota. Sosial di sini seharusnya diganti menjadi C-nya diganti menjadi huruf S. Lalu selanjutnya kesalahan 9, dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang masyarakat setempat 19 berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang nomor 1 tadi, salah nomor 1, seharusnya kata sistem menjadi I, seperti yang sudah terdaftar di KBBI. Lalu kesalahan yang 10 ada pembagian administratif. Dalam wilayah desa-desa dapat dibagi atas dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Administratif di sini seharusnya diganti VA-nya itu diganti menjadi F. Lalu jika ingin tetap menggunakan bahasa asing, lalu adalah transferabilitas, artinya bahwa hasil-hasil penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu dapat diaplikasikan atau transfer kepada konteks lain. Dengan teknik ini, penelitian akan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tepat penelitian. 35 diselenggarakan dengan mengacu pada di yang 11 ini adalah mungkin sekian dari saya. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas. Ya, Oke, sudah jelas. menutup. Baik. Mungkin sekian dari kelompok berapa kita? Kelompok berapa ini? Ya, mungkin sekian presentasi. Mungkin sekian presentasi. Oh, udah. Lanjut. Ya.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok Nanti kami. di-cut aja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat